Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pertama-tama kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat kembali kumpul di dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Yang kami hormati bersama-sama yaitu dosen pengampu pada mata kuliah penulisan karya ilmiah, yaitu Ibu Ganda Hijrah Selaras MPD, serta teman-teman sekelompok yang saya banggakan. Saya Veronica Kustiani Gurning dengan 2203-1114 sebagai moderator, dan rekan saya Raisa Humaida Andriani dengan NIM 2203-1101. Selanjutnya ada Taskia Yuanda dengan NIM 2203-1156. Materi yang akan kami presentasikan yaitu tentang kutipan. Selanjutnya ada pun poin-poin tentang materi yang akan kami sajikan. Yang pertama, pengertian kutipan. Yang kedua adalah fungsi kutipan. Yang ketiga, syarat-syarat mengutip. Yang keempat, prinsip-prinsip dasar mengutip. Yang kelima, jenis-jenis kutipan. Yang keenam, sumber kutipan. Yang ketujuh, teknik mengutip. Dan yang kedelapan, catatan kaki atau footnote. Langsung saja, materi yang pertama akan dibacakan dan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Taskia Yuanda. Kepada Taskia Yuanda, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kutipan. Kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari suatu sumber yang biasanya diambil dari media atau juga bisa perkataan seorang tokoh. Proses pengambilan gagasan seperti ini disebut mengutip. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengutip adalah mengambil perkataan atau kalimat dari buku atau yang lainnya. Kutipan ditulis untuk menegaskan isi uraian, memperkuat pembuktian, dan kejujuran menggunakan sumber penulis. Lalu materi selanjutnya yaitu fungsi kutipan. Fungsi kutipan terdiri sebagai landasan teori, penjelasan dan penguat suatu uraian, membuktikan kebenaran pendapat yang diajukan penulis berdasarkan bukti dari literatur, lalu bahan bukti untuk menunjang pendapat penulis. Selanjutnya yaitu syarat-syarat mengutip. Syarat-syarat mengutip ialah jarak antar baris 2 spasi. Kutipan itu diintegrasikan dengan teks. Sesudah dikutip, diberi nomor penunjukan atau memberi keterangan tentang di dalam kurung. Lalu, kutipan tidak diapit dengan tanda kutip. Selanjutnya itu prinsip-prinsip mengutip. Prinsip-prinsip mengutip itu tidak melakukan perubahan pengertian dari sumber aslinya. Apabila dalam kutipan terdapat kesalahan teks, ejaan, dan tata bahasa, penulis tidak boleh memperbaiki kesalahan tersebut. Lalu dibolehkan menghilangkan bagian-bagian tertentu tapi tanpa mengubah makna aslinya. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis kutipan. Yang pertama yaitu kutipan langsung. Kutipan langsung, direction quotation adalah kutipan yang dilakukan persis seperti sumber aslinya dan menggunakan kata-kata yang sama dengan bahan aslinya. Kutipan langsung dibagi menjadi dua bagian, yaitu kutipan langsung pendek, di mana kutipan langsung ini yang panjangnya tidak melebihi 3 baris. Lalu kutipan langsung panjang. Kutipan langsung panjang ialah kutipan yang melebihi 3 baris. Lalu ini contoh kutipan langsung. Untuk kutipan langsung panjang seperti sehubungan dengan kegiatan menulis tersebut, Nur Jamal, Sumirat, dan Darwin pada tahun 2013 menjelaskan menulis merupakan keterampilan berbahasa aktif. Menulis merupakan kemampuan puncak seseorang untuk dikatakan terampil berbahasa. Menulis merupakan keterampilan yang sangat kompleks. Menulis juga merupakan media untuk melestarikan dan menyebarluaskan informasi dan ilmu pengetahuan. Lalu untuk contoh kutipan langsung pendek yaitu Keraf pada tahun 1994 menjelaskan bahwa bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Raisa. Kepada Raisa, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, jenis kutipan yang kedua yaitu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah pinjaman opini yang hanya
yang hanya dikutip mengambil dari esensi. Selanjutnya, kutipan tidak langsung dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, kutipan tidak langsung pendek. Kutipan tidak langsung pendek ini terdiri dari satu paragraf atau kurang. Yang kedua, kutipan tidak langsung panjang. Kutipan tidak langsung panjang ini terdiri dari beberapa paragraf. Selanjutnya ada contoh-contoh dari kutipan tidak langsung. Dari teks aslinya di dalam tanda kutip, orang dewasa adalah seseorang yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukannya di dalam masyarakat bersama dengan orang-orang dewasa lainnya. Menurut Elizabeth Hurlock pada tahun 1991. Pada teks parafrasenya, menurut Elizabeth Hurlock pada tahun 1991, orang dewasa adalah orang yang telah mengakhiri proses perkembangan pertumbuhan sehingga mampu hidup berdampingan dengan orang lain dalam masyarakat, dalam kehidupan sosial masyarakat. Submateri selanjutnya yaitu sumber kutipan. Sumber kutipan adalah penulisan asal-usul kutipan secara singkat dalam teks karya ilmiah yang paling dekat dengan kutipan. Beberapa jenis sumber kutipan antara lain yang pertama ada buku atau skripsi, atau disertasi, atau tesis, atau proceeding seminar. Selanjutnya ada periodikal, yang di dalamnya itu ada artikel dari koran, majalah, jurnal. Selanjutnya ada webpack, dan yang terakhir ada materi perkuliahan. Submateri selanjutnya yaitu ada teknik mengutip. Yang pertama itu menurut kutipan langsung. Pada kutipan langsung ini yang lebih dari 4 baris, tekniknya yang pertama, kutipan dipisahkan dari teks sejarak 3 spasi. Yang kedua, jarak antara baris kutipan 1 spasi. Yang ketiga, kutipan dimasukkan sebanyak 5-7 kali, sesuai baris teks penulisan atau quoter. Yang keempat, kutipan diapit tanda kutip atau tidak diapit tanda kutip. Yang kelima, di belakang kutipan dicantumkan sumber kutipannya. Teknik mengutip selanjutnya yang tidak lebih dari 4 baris. Yang pertama, kutipan diintegrasikan dalam teks. Yang kedua, jarak antar baris kutipan 2 spasi. Yang ketiga, kutipan diapit dengan tanda kutip. Yang keempat, di belakang kutipan, dalam tanda kurung, ditulis sumber dari mana kutipan itu diambil, dengan menulis nama belakang pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat kutipan itu diambil. Selanjutnya ada teknik mengutip pada kutipan tidak langsung. Cara penulisannya yaitu yang pertama, kutipan diintegrasikan dengan teks. Yang kedua, jarak antar baris kutipan spasi rangkap. Yang ketiga, kutipan tidak diapit tanda kutip. Yang keempat, cantumkanlah sumber kutipan di akhir paragraf. Baik, materi selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Raisa. Materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu tentang catatan kaki atau footnote. Footnote adalah catatan kaki yang terletak pada bagian bawah tulisan atau pada bagian margin bawah untuk memberikan keterangan sumber kutipan, pernyataan, ataupun pendapat. Fungsi dari catatan kaki ini adalah untuk menambah rujukan dari uraian naskah pokok. Materi selanjutnya yaitu unsur catatan kaki atau footnote. Yang pertama ada nomor petunjuk. Nomor petunjuk ini letaknya di awal dengan bentuk angka Arab yang menggantung di atas dan berurutan secara berkesinambung. Contohnya adalah penulisan bab makalah. Yang kedua ada nama pengarang. Nama pengarang ini ditulis seperti biasa, tidak dibalik dan dengan gelar yang tidak dicantumkan. Yang ketiga yaitu judul karangan. Judul jika bersumber dari buku, maka judul dicetak miring, dan jika dari majalah, koran, atau internet, maka diapit dengan tanda kutip. Yang keempat yaitu data kepustakaan. Data kepustakaan ini meliputi kota terbit, penerbit, dan tahun terbit. Ketiganya berada di dalam tanda kurung dengan nama kota di awal, yang diikuti dengan titik 2 untuk kemudian ditulis nama penerbitnya.
Selanjutnya yaitu halaman. Halaman ini ditulis di akhir catatan kaki atau footnote tadi. Selanjutnya yaitu ada contoh dari buku. Contohnya adalah Henry Guntur Tarigan. Kita menulisnya sebagai suatu keterampilan berbahasa dalam kurung Bandung Angkasa pada tahun 2008 halaman 5. Dan contoh yang non buku, Syarif Hidayatullah dengan tanda kutip, apa itu bahasa? 10 pengertian bahasa menurut para ahli. Dan dikutip dari web tersebut pada tanggal 5 Januari tahun 2013. Baik, sekian penyampaian materi kami pada mata kuliah penulisan karya ilmiah, yaitu tentang kutipan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.